Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Maritus Mamora dengan NPM 223410151, kelas 6 MF. Pada video ini saya akan mempraktekkan proses pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Data sebelumnya sudah saya coding di Microsoft Excel menggunakan rumus IF. Rumus IF tersendiri berfungsi untuk mengubah data kategori menjadi data angka dengan secara otomatis. Misalnya, pada coding kelas, teman-teman bisa lihat apabila dia kelas 6 MH, maka otomatis berubah menjadi 5. Apabila dia kelas 6 MB, maka otomatis berubah menjadi 1. Begitu seterusnya sesuai dengan kode IF bertingkat. Apabila datanya selesai di coding, kita lanjutkan masuk ke SPSS. Di sini ada name, ini kita isi secara singkat dan tidak berspasi agar bisa dibaca oleh aplikasi SPSS. Yang pertama ada nama responden, yang kedua ada kelas responden, yang ketiga ada jenis kelamin, yang keempat ada pertanyaan pertama, dan yang kedua ada pertanyaan kedua. Nah, untuk tipenya tersendiri, apabila dia digunakan untuk data yang masih berupa teks, kita gunakan untuk string. Karena nama tadi tidak di-coding, jadi kita menggunakan string. Untuk sisanya, karena datanya di-coding, kita menggunakan numeric. Untuk width tersendiri, digunakan untuk menentukan jumlah maksimal karakter. Jadi, untuk nama saya ambil amannya di 40, mungkin di 30, di 40, dan untuk desimalnya, kita ubah menjadi 0, karena data yang digunakan merupakan bilangan bulat, sehingga tidak membutuhkan angka di belakang koma. Kita ubah menjadi 0. Untuk label memberikan keterangan. Misalnya ini nama nama lengkap responden, kelas responden, jenis kelamin responden. Pertanyaan pertama ada untuk values tersendiri. Ini digunakan untuk memberikan arti pada kode angka. Misalnya yang pertama kelas responden, 1 untuk 6 MB, add 2 untuk 6 MC, add 3 untuk 6 MF, add 4 untuk 6 MG, add, dan terakhir nomor 5 untuk 6 MH. Oke, untuk jenis kelamin responden, saya menggunakan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Untuk konsentrasi peminatan, 1 manajemen pemasaran, dan yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Dan yang keempat ada belum memutuskan. Oke, untuk pemenuhan kebutuhan laptop, yang pertama ada yang teman, yang kedua menggunakan laptop pribadi, dan yang ketiga menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Oke,
Setelah data selesai variable view, kita masuk ke data view. Nah, untuk mengisinya kita salin dari Excel, dimulai dari nomor 2. Kita masukkan ke SPSS, pada data view. Setelah seperti ini, kembali ke Analyze, pilih deskripsi statistik, frekuensi. Untuk ini, Ctrl A, langsung pindahkan. Statistiknya, mean, median, mode, sum. Kita centang semua. Maximum SE mean, continue, masuk ke charts. Saya biasanya pakai bar charts. Pilih persentase. Oke, kita tunggu. Jadi akan muncul data seperti ini. Processing ya teman-teman. Oke, untuk kelas responden, kita salin. Masuk ke lembar kerja reward. Ctrl V. Langsung kita ambil grafiknya. Ctrl. Nah, untuk kelas responden tersendiri, dapat kita lihat bahwa dari 52 responden, mayoritas berasal dari kelas 6MH sebanyak 18 orang, dan kelas 6MF sebanyak 16 orang, dan kontribusi lainnya berasal dari 6MG, dilanjut dengan 6MB dan 6MC. Selanjutnya, kita lanjutkan ke jenis kelamin responden. Ctrl C untuk copy, Ctrl V, langsung dilanjutkan dengan grafiknya seperti yang pertama tadi. Ctrl V. Untuk di jenis kelamin responden, dapat kita lihat bahwa ini didominasi oleh perempuan dengan frekuensi 37, persentasenya 71,2. Untuk selanjutnya, ada dia konsentrasi peminatan, responden di semester 7. Kita salin kembali. Dilanjutkan dengan grafiknya. Nah, untuk peminatan di sini bisa kita lihat bahwa frekuensi tertinggi itu manajemen keuangan dengan frekuensinya 28, persentasenya 53,8, dan dilanjutkan dengan manajemen pemasaran frekuensi 12. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia 11, dan ada satu responden yang belum memutuskan. Selanjutnya, untuk data yang terakhir, yaitu pemenuhan laptop. Langsung dengan grafiknya seperti yang pertama. Oke, untuk pemenuhan laptop, mayoritas responden sudah lebih banyak menggunakan laptop pribadi, yaitu sebanyak 35 orang, dan beberapa masih ada yang meminjam dan menggunakan ponsel pintar. Untuk kesimpulannya,
Bahwa responden penelitian yang berjumlah 52 orang ini didominasi oleh mahasiswa perempuan, yaitu dengan persentase 71,2%, yang mayoritas berasal dari kelas 6 MH, 34,6%. Sebagian besar responden telah memiliki rencana untuk mengambil konsentrasi manajemen keuangan pada semester 7 dengan persentase 53,8%, dan secara mandiri telah didukung oleh kepemilikan laptop pribadi 67,3% dalam menjalankan aktivitas akademik mereka. Terima kasih.